di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini ada pernyataan menarik ya. Secara langsung dari SBY dalam rapat Majelis Tinggi Partai. Intinya curhat karena merasa ditelingkung oleh Anies. Anies tidak jujur, tidak sidik, tidak amanah, dan segala macam gelar-gelar negatif dialamatkan oleh ke Anies Baswedan. Orang lupa ya, perseteruan SBY kita teringat ya soal dia menelingkung Megawati. Kita lihat dulu pernyataan SBY ya. Sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah ya. Yang kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, tidak sidik, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ini cukup ya dari sini ya. Jadi kita ingat dulu perseteruan SBY dengan Megawati. Dan Megawati tidak mau bertemu dengan SBY selama hampir 18 tahun. Menurut Panda, karena waktu Panda ketemu SBY, Megawati bertanya 5 hal untuk dijawab SBY. Yang pertama, 3 dari 5 yang diungkapkan oleh Panda adalah 1. Apakah waktu itu presidennya adalah Megawati dan SBY adalah Menko Polkam, anak buah dari Megawati. Yang kemudian SBY membentuk Partai Demokrat dan bertarung melawan Megawati dan menang
Megawati dikalahkan. Megawati berpasangan dengan Hashim Muzadi mendapatkan suara 30%, sementara SBY berpasangan dengan Yusuf Kala mengalahkan Megawati Hashim Muzadi dengan suara 60% lebih. 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Megawati yang harus dijawab oleh SBY menurut Pandana Baban, politisi senior PDI. Pertama, apakah kantor Menko Polkam dipakai untuk membentuk Partai Demokrat? Satu. Yang kedua, apakah SBY masih ingat dalam sebuah rapat kabinet, menurut Megawati, SBY mengatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden setelah Megawati. Ketiga, pertanyaan yang ketiga yang harus dijawab oleh SBY, pertanyaan dari Megawati yang dititipkan kepada Pandana Baban untuk SBY. Apakah, pertanyaan ketiga, apakah SBY masih ingat bahwa dia berjanji ingin mendampingi Megawati sebagai wakil presiden Megawati dalam Pilpres berikutnya? 3 pertanyaan ini tidak pernah dijawab oleh SBY, dan sejak itu hubungan SBY dan karena itulah hubungan SBY dan Megawati itu membeku, tidak mencair sampai sekarang. Itu karena Megawati merasa ditelingkung oleh SBY yang dipandang tidak jujur, tidak amanah, tidak bisa dipegang janjinya. Janjinya adalah tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, tapi ternyata dia mencalonkan diri sebagai presiden dengan wakil Yusuf Kala dan kemudian mengalahkan Megawati yang berpasangan dengan Hashim Muzadi. Jadi mendengar siaran langsung dari Majelis Tinggi Partai Demokrat sore ini, sekarang jam 17.13, kita terkenang pada perilaku Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan dari Megawati, dan itulah membuat kecewa Megawati. Dan sekarang dia menghantam Anies sebagai orang yang tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Itulah politik. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.